Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka yang berbuat jahat kepadamu nantinya akan kualat. Oke, mari kita lihat di sini energi dari mereka yang sering berbuat jahat kepadamu, baik secara diam-diam atau mereka yang berbuat jahat kepadamu secara blak-blakan ya guys ya, yang mana kamu sudah tahu gitu ya, bahwa mereka ini sering sekali menjolimi kamu ya. Sepertinya orang-orang ini nantinya akan kualat sama kamu ya guys ya. Di akhir cerita atau di akhir episode perseteruan atau hubungan kalian ya guys ya. Oke. Well guys, buat kamu yang mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu atau sesuai dengan keinginanmu, kamu bisa klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya orang-orang yang berbuat jahat kepadamu ya. Nah, ini sepertinya mereka nantinya akan kualat ini sama kamu ya. Oke, di sini ada Nine of Wands, ada Judgment, ada Two of Swords, ada The Hierophant, ada Four of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada The Tower, and ada Five of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Di sini aku merasakan energi dari orang-orang yang berbuat jahat sama kamu selama ini ya guys ya. Orang-orang yang sering sekali jolim sama kamu ya. Bahkan ini kejolimannya mereka ini melampaui batas ya guys ya. Batas kemanusiaan ya. Kayaknya udah terlalu berlebihan deh ya. Mereka ini jahatnya ke kamu gitu loh guys ya. Karena di sini mereka ini kebanyakan drama ya guys ya. Atau kebanyakan berakting ya guys ya, pura-pura nggak tahu ya, pura-pura kayak polos, pura-pura nggak ngerti apa-apa gitu ya, padahal mereka biang keladinya atau biang keroknya ya, dikonfirmasi oleh Nine of Wands ya guys ya. Ketika kamu bermasalah dengan orang-orang di sekitar kamu, atau ketika kamu berkonflik dengan seseorang ya, yang mana konflik itu tumbuh begitu saja atau yang mana konflik itu diciptakan oleh orang ini ya guys ya, yang mana orang-orang ini adalah orang yang sepertinya suka ngadu domba orang gitu. Jadi mereka ini kayak selalu bersembunyi ya di balik layar gitu loh guys ya. Mereka bersembunyi dan seolah-olah mereka tuh kayak sibuk gitu ya guys ya. Seolah-olah mereka tuh kayak fokus sama kehidupan mereka sendiri gitu ya guys ya. Mereka kayak nggak tahu apa-apa. Padahal mereka inilah aktor utamanya atau mereka ini adalah sutradaranya gitu ya, yang merancang permainan licik terhadap kamu, yang mengadu domba kamu dengan orang-orang di circle kamu ya, tanpa kamu ketahui, tanpa kamu sadari ya. Orang ini memainkan perannya sebagai sosok yang jahat sebetulnya ya, tapi pura-pura polos dan pura-pura lugu gitu ya guys ya. Energinya kebanyakan ini maskulin ya guys ya, terlepas gendernya cewek atau cowok ya guys ya, dimana orang ini sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal di dalam kehidupanmu, dimana orang ini mengajak orang-orang sekitar membencimu dan memusuhi kamu tanpa sepengetahuan dirimu ya.
dia selalu terlihat baik atau menampilkan kebaikan di depan kamu ya, yang mana semua itu adalah kepalsuan yang dia ciptakan agar tidak ketahuan sama kamu kalau sebetulnya di balik huru-hara atau kerusuhan yang terjadi itu dia atau mereka yang bertanggung jawab atas hal-hal buruk yang menimpamu. Tapi dia atau mereka ini ya, orang-orang ini ya, pura-pura itu nggak tahu apa-apa ya. Parahnya mereka bahkan ada yang sampai playing victim gitu ya guys ya. Salah satu atau beberapa dari mereka ini ada yang playing victim gitu ya. Seolah-olah mereka pun juga jadi korban gitu. Seolah-olah mereka pun diperlakukan buruk atau pernah diperlakukan buruk atau sama kayak kamu gitu loh guys ya. Juga mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Seolah-olah tuh kayak gitu gitu. Karena mereka ini kan hobi bermain cantik ya, agar nggak ketahuan gitu bahwa mereka ini licik gitu loh guys ya. Mereka pakai taktik ya dan pakai lagu lama gitu ya. Pura-pura kura-kura dalam perahu ya, pura-pura tak tahu gitu loh guys ya. Padahal mereka ini dalangnya ya. Di sini mereka kayak terlihat sok sibuk ya guys ya. Kayak sibuk kerja gitu loh guys ya. Kayak sering di luar rumah gitu ya, jalan ya, jarang ada di rumah kayak gitulah ya. Mereka ini kayak heboh repot sendiri gitu dengan urusan mereka, seolah-olah tuh kayak gitu gitu ya. Dan kamu pun kayak jarang banget ya ketemu sama mereka gitu ya, tapi kamu merasakan imbas atau merasakan dampak atau efek dari perbuatannya mereka, yang mana mereka suka ngadu domba kamu gitu loh guys ya. Tentunya di sini kamu kayak dibuat tak percaya rasanya gitu ya, dan dibuat bingung juga. Memang itu tujuannya ya. Tujuannya mereka tuh pengen bikin kamu tuh bingung gitu ya. Siapa sih penjahatnya gitu loh guys ya. Siapa sih pelaku utamanya, siapa sih dalangnya. Mereka tuh pengen apa ya, kayak mengacaukan itu gitu ya di dalam permainannya mereka ya. Mereka pengen menjadi orang-orang yang tak terlihat tapi memiliki peran atau memberikan dampak yang fatal terhadap dirimu kayak gitu ya. Jadi di sini mereka nih kayak pura-pura lugu dan pura-pura polos, tidak tahu apa-apa ya. Kalaupun kamu tanya gitu, mereka bisa balik marah, bisa balik menggertak atau mengintimidasi kamu kayak gitu. Karena itu adalah trik permainannya mereka agar kamu nggak berani macem-macem gitu, agar kamu nggak bisa komplain atas perbuatannya mereka gitu. Padahal semua ini atas dasar suruhannya mereka, atau semua yang terjadi itu atas idenya mereka ya gitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memberikan suatu konsep permainan ya, atau mereka yang menjadi dalangnya ya, otak dibalik kejoliman orang-orang itu terhadap dirimu kayak gitu ya. Tapi mereka bersembunyi ya di balik kesibukannya mereka atau di balik kebaikan palsunya mereka kayak gitu ya. Dan di sini mereka bisa membalikkan fakta ya guys ya. Hati-hati ya guys ya. Seolah-olah orang lain yang salah gitu ya. Dan seolah-olah mereka ini berada di pihak kamu gitu. Jadi kamu malah kayak sungkem sama ini orang-orang ya. Karena kamu nggak tahu siapa penjahatnya atau pelaku utamanya gitu kan. Karena mereka kan lagi kayak bermain cantik gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh salah target ya, hati-hati ya. Padahal dalangnya siapa ya, tapi yang kamu marahin atau yang kamu komplain siapa gitu ya. Jadi kayak samar-samar nggak ketahuan ya. Justru di sini mereka bermain seolah-olah kayak mereka yang memahami kamu, paling mengerti dirimu, dan mereka yang menjadi tempat curhatan kamu, atau mereka yang berpura-pura support ke kamu gitu ya guys ya. Karena mereka di sini seolah-olah nggak tahu apa-apa gitu ya, seolah-olah nantinya mereka memberikan dukungan ke kamu ya, padahal semua itu palsu ya, kepalsuan belaka ya. Dan di sini mereka memperlihatkan kayak kebahagiaan gitu ya guys ya. Dan di sini mereka memperlihatkan kalau mereka tuh happy-happy aja gitu ya, kayak bahagia-bahagia aja gitu ya guys ya. Tapi di sini yang namanya karma ya guys ya, yang namanya karma ya, di sini ada kartu karma ya, judgment ya, pembalasan gitu ya. Nggak pernah salah alamat ya, walaupun mereka
acting sepuasnya ya, walaupun mereka berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya mereka, kejolimannya mereka, atau keculasannya mereka, itu nantinya mereka tetap akan mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan perbuatannya ya. Apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai gitu ya. Walaupun mereka di sini nampak kayak bahagia gitu, nggak terjadi apa-apa di dalam kehidupannya mereka ya. Meskipun di antara kamu ini ada yang sudah tahu ya, dalang daripada huru hara yang terjadi itu adalah mereka gitu ya. Tapi mereka di sini kan bersandiwara bahwa mereka itu fine-fine aja, hidupnya baik-baik aja gitu. Mereka menutupi rasa sakitnya mereka. Mereka mencoba untuk menutupi segala-galanya dari dirimu ya, dari penglihatan kamu ya. Mereka mencoba untuk memanipulasi penglihatan kamu gitu ya. Seolah-olah yang namanya karma tuh nggak ada gitu ya. Seolah-olah jahatan mereka ini nggak pernah dapat balasannya. Seolah-olah kayak gitu. Karena kan mereka bakalan malu ya kalau misalnya ketahuan mereka ini berbuat jahat dan akhirnya mereka dapat balasan yang setimpal atau sepadan kayak gitu. Iya. Jadi mereka di sini berusaha keras untuk menutupi segalanya dari dirimu ya. Dan di sini aku merasa ya bahwa orang-orang ini memang pada dasarnya adalah orang-orang yang manipulatif ya. Mereka ini sering sekali mengambil hak orang lain secara diam-diam ya guys ya. Dan mereka bukanlah orang yang bertanggung jawab. Justru sebaliknya, mereka selalu lempar batu sembunyi tangan. Mereka akan cepat-cepat lari setelah mereka berbuat yang tidak baik terhadap orang ya. Di antara mereka ini ada yang suka, sorry to say ya, mencuri ya, kasarnya kayak gitu ya guys ya, atau ngambil punya orang ya, tapi dengan cara-cara yang manipulatif. Mereka ini orangnya terbilang keji ya guys ya, karena mereka nggak berperasaan. Mereka suka mempermainkan orang dengan drama-drama mereka ya guys ya. Mereka di sini hobi sekali ya bikin drama-drama ya, dan menciptakan kepalsuan-kepalsuan, membuat segala sesuatunya menjadi samar sehingga membuat kamu jadi bingung sendiri. Siapa yang jahat, siapa yang baik, kamu bingung gitu. Karena mereka kayak memasang banyak wajah di sini ya guys ya. Namun sekali lagi, karma, yang namanya karma nggak akan pernah salah alamat ya. Perbuatan jahat mereka yang suka mengadu domba kamu dengan orang-orang sekitar itu akan mendapatkan balasan yang setimpal ya guys ya. Di sini liciknya mereka adalah mereka selalu cuci tangan setelah mereka berbuat zalim atau jahat terhadap kamu ya. Mereka kayak nggak ikut-ikutan gitu ya. Seolah-olah mereka ini tidak pernah terlibat kayak gitu. Padahal mereka dalangnya. Mereka yang mengadu domba kamu ya, sesama kamu, agar kalian bertengkar, agar terjadi kesalahpahaman, agar terjadi keributan, permusuhan gitu ya. Mereka kayak senang aja melihat itu gitu. Padahal kamu kayak udah percaya dengan orang-orang ini gitu ya. Mungkin karena mereka terlalu epik dalam berdrama gitu ya, sehingga nggak ketahuan aslinya ya. Namun walaupun mereka berusaha untuk menyimpan kebusukannya mereka ya guys ya, tapi yang namanya karma sekali lagi tidak pernah salah alamat ya. Di akhir cerita mereka pun akan mengalami banyak kegagalan di dalam kehidupannya. Dan mereka juga akan merasakan sakit yang sama seperti yang pernah mereka perbuat sama kamu ya guys ya, yang mengadu domba kamu sama orang-orang sekitar, yang menghasut orang-orang sekitar untuk memusuhi kamu. Mereka pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Orang lain yang akan memperlakukan mereka sama seperti kamu diperlakukan buruk oleh mereka gitu ya, secara diam-diam gitu. Di sini mereka nantinya akan mendapatkan kekalahan ya guys ya, atas permainan mereka sendiri, dan mereka akan menuai apa yang mereka perbuat. Di sini banyak sekali kegagalan-kegagalan yang mereka dapatkan ya, setelah mereka merasa puas ngerjain kamu, atau setelah mereka berusaha keras untuk membuat hidup kamu tidak baik-baik saja. Akhirnya nanti akan ketahuan ya, siapa dalang di balik kerusuhan atau permasalahan yang mencuat ke permukaan gitu ya. Pasti ada aktor utama atau pemeran utama atau sutradaranya ya, yang mana nanti terindikasi perbuatan jahat mereka itu balik ke dirinya mereka sendiri ya, yang mana mereka banyak mengalami kegagalan, bahkan di sini ada yang mengalami kehancuran total ya guys ya. Perlahan tapi pasti mereka mendapatkan karma sesuai dengan perbuatannya mereka. Ada yang namanya kehancuran yang akan menimpa mereka ya guys ya.
bahkan lebih parah dari apa yang telah mereka perbuat sama kamu ya. Jadi kamu jangan khawatir ya guys ya, setiap perbuatan itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya ya. Walaupun mereka berusaha untuk menyembunyikan kelicikannya mereka, berusaha untuk menutupi kebusukannya mereka, namun semesta bekerja dengan caranya sendiri untuk mengembalikan setiap perbuatan kepada pelakunya atau mereka yang melakukannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn ya. Oke. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Taurus ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card, okay. Di sini ada searching within. What I see outside myself is simply a mirror of my inner self. Today, I empower myself by looking past outer conditions and searching within for the source of a difficulty in my life. My inner wisdom will always help me face life's challenges. It provides my best answers and my greatest healing. As I study myself, I transform. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu perlu mencari tahu hal-hal yang terkoneksi dengan dirimu sendiri ya. Dimana apa yang kamu lihat di luar sebetulnya itu adalah cerminan daripada dirimu sendiri yang perlu kamu evaluasi kembali. Artinya kalau misalnya kamu ketemu dengan orang toksik ya, pasti ada sesuatu yang terkoneksi dengan dirimu, entah itu adalah pembelajaran buat kamu atau itu adalah cerminan dari karakter kamu sendiri yang mana tanpa kamu sadari kamu memiliki karakter itu. Gitu loh guys ya. Kok bisa ya? Iya, tanpa kita sadari kita terkadang memiliki karakter yang tak selalu baik sesuai dengan yang kita rasakan gitu. Terkadang justru sebaliknya, kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang toksik atau sesuatu yang perlu diperbaiki atau perlunya perbaikan di dalam diri kita sendiri ya. Jadi terkadang orang memperlakukan kita dengan buruk itu memberikan banyak pelajaran, dan perlakuan orang itu terkadang itu adalah cerminan daripada karakter kita sendiri, yang mana misalnya orang bersikap manipulatif ya terhadap kita gitu, kayak pengen menipu kita gitu loh guys ya, seolah-olah kayak gitu. Dan tanpa kita sadari kita juga punya karakter manipulatif di dalam diri kita sendiri ya. Contohnya kita berpura-pura jadi orang lain atau berpura-pura merasa baik-baik saja padahal kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu adalah salah satu karakter manipulatif yang kita tidak sadari ya guys ya. Terkadang kita merasa terluka atau tersakiti ketika orang nanya, "Aku baik-baik aja." Nah, di situ kan kita udah bohong. Atau kita mencoba untuk memanipulasi diri sendiri. "Aku tuh baik-baik aja," padahal kita sedang tidak baik-baik aja. Itu contoh manipulatif kecil ya guys ya. Jadi terkadang ya perlakuan orang itu adalah cerminan kita sendiri gitu loh guys ya. Yang mana itu fungsinya untuk menyadarkan kita. Lagi-lagi apa yang datang ke kita itu adalah pesan yang membawa kesadaran untuk kita. Agar kita bisa bertumbuh dan berkembang. Membuat kepribadian kita menjadi lebih matang. Dengan cara yang menantang ya. Dimana kita harus menghadapi orang-orang toksik. Yang mana sebetulnya kita diarahkan untuk menghadapi atau berhadapan dengan diri kita sendiri, yang mana di situ mengarahkan kita untuk bercermin kepada diri sendiri dan masuk ke dalam diri sendiri untuk merefleksi kembali karakter-karakter kita, apakah sudah baik atau kita pernah melakukan atau kita memiliki perilaku seperti yang mana tergambar dari mereka yang toksik yang pernah terkoneksi dengan kita. Kayak gitu loh guys ya.
Terkadang apa yang kita lihat itu adalah cerminan dari diri kita sendiri yang perlu mendapatkan penanganan atau perlu mendapatkan perbaikan. Kamu perlu melihat dan bercermin dari pengalaman masa lalumu atau kondisi-kondisi luar yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu, agar kamu bisa menemukan sumber daripada kesulitan hidupmu. Jadi kesulitan hidup itu tidak serta-merta datang begitu saja, tapi kesulitan hidup itu biasanya membawa pesan untuk kita, dan justru itu akan memperkokoh, memperkuat diri kita sendiri ya, agar kita bisa memiliki pondasi kehidupan lebih kuat lagi, dan kita bisa memiliki jiwa yang lebih tangguh dalam menghadapi badai kehidupan ini. Kebijaksanaan terdalam dalam dirimu akan membantu kamu untuk keluar daripada permasalahan hidup dan untuk bisa menyelesaikan setiap tantangan atau problema yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu akan menemukan jawaban dari atas pertanyaan yang sering sekali menggema di dalam hatimu, dan kamu akan menemukan penyembuhan yang besar ketika kamu sudah sampai pada titik kesadaran mengenai dirimu sendiri. Seperti selama kamu mau belajar, maka selalu ada kesempatan untuk kamu bertransformasi atau mengalami perubahan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. So guys, jadikanlah apa yang sudah terjadi di masa lalu sebagai cerminanmu untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya agar bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Dan jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk bisa menyelami diri sendiri agar kamu bisa menemukan apa saja yang perlu kamu perbaiki dan apa saja yang perlu kamu tingkatkan dari dirimu sendiri agar kamu bisa memiliki kemajuan di dalam perkembangan jiwamu dan kehidupanmu secara personal. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberuntungan, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.